Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial. Sebelum channel ini ada baiknya teman-teman terus cuci tangan saya bersih, terus jaga kesehatan. Terus tonton channel ini di rumah saja ya. Nah, tadi pagi ya sekitar pukul 7 atau pukul 8 ya, saya mendapat notifikasi dari Gmail dan juga dari channel YouTube saya sendiri. Ya, ini saya buka dulu di channel YouTube saya sendiri. Nah, ini ya, saya mengalami ya notifikasi yaitu pelanggaran ya, teguran pedoman komunitas YouTube ya. Nah, padahal saya merasa di video yang mengalami pelanggaran ya, teguran pedoman komunitas YouTube tersebut adalah hasil dari saya merekam sendiri di smartphone saya ya, tanpa ada namanya lagu-lagu hak cipta atau video reupload ya, tidak ada ya, tetapi oleh YouTube dianggap sebagai pelanggaran teguran pedoman komunitas YouTube ya. Nah, saya akan melihatnya dulu di Gmail ya. Nah, ini ya, tadi saya akan perlihatkan. Sebelumnya tadi ya, saya sudah melakukan yang namanya klaim ya kepada komunitas YouTube ya. Ya, ini tulis dari YouTube Community, konten Anda melanggar pedoman komunitas YouTube dan telah dihapus ya, ini ya. Nah, tulisnya di sini, halo Rizal Kurniawan, tim kami telah meninjau konten Anda dan sayangnya menurut kami konten tersebut melanggar kebijakan terkait konten merugikan dan berbahaya. Padahal konten saya tidak mengandung kekerasan, tidak mengandung pornografi atau seksual, atau juga tidak mengandung kata-kata kasar atau arogan ya. Nah ya, kami telah menghapus konten berikut dari YouTube. Nah, channelnya bukan channel ya, tapi video saya yang berjudul yaitu cara mendownload aplikasi yang tidak tersedia di Play Store. Nah, mungkin YouTube menghapus dan menganggap video saya ini adalah pelanggaran karena mungkin jika orang-orang ya, atau penonton atau subscriber atau reviewer ya, menonton channel saya dan mengikuti cara dan tutorial berikut, itu adalah cara yang salah ya. Yang sudah judulnya tadi nih ya, sekali lagi, cara mendownload aplikasi yang tidak tersedia di Play Store. Nah, aplikasi yang tidak berasal dari Play Store adalah aplikasi yang di luar dari Play Store, adalah aplikasi yang bisa saja berbahaya ya. Mungkin seperti itu ya. Misal aplikasi tersebut yang teman-teman download di Google, misal di Chrome ya, di luar dari Play Store, mungkin terdapat virus atau malware atau sebagainya ya, yang bisa mengancam smartphone teman-teman ya, dari hack semisal atau pengintaian secara tersembunyi ya, karena aplikasi tersebut tidak berasal resmi dari Play Store ya. Mungkin YouTube beranggapan seperti itu ya kepada video saya yang ini ya, cara mendownload aplikasi yang tidak tersedia di Play Store tersebut ya. Nah, selanjutnya itu tuliskan, kami tahu hal ini mungkin mengecewakan Anda, tetapi kami ingin YouTube menjadi tempat yang aman bagi semua pengguna. Jika suatu konten melanggar aturan, kami akan menghapusnya. Jika menurut Anda kami telah melakukan kesalahan, Anda dapat mengajukan banding. Ya, saya sudah melakukan banding atau klaim ya. Tetapi nanti saya tunjukkan lagi hasil dari banding atau klaimnya ya. Ya, Anda dapat mengajukan banding dan kami akan memeriksa kembali. Baca terus untuk mengetahui detail selengkapnya. Nah, lalu judulnya lagi, bagaimana konten Anda melanggar kebijakan. Konten yang melanggar persyaratan layanan YouTube atau mendorong orang lain melakukan pelanggaran tidak diizinkan di YouTube. Bagaimana hal ini mengaruhi channel Anda? Channel Anda sekarang menerima satu teguran ya. Anda tidak dapat melakukan tindakan seperti mengupload, memposting atau melakukan live streaming selama 1 minggu ya. Jadi selama 1 minggu ini saya tidak mengupload sebuah video ya, tidak apapun ya, karena dibatasi nih ya.
karena satu teguran tersebut ya. Saat mendapatkan teguran kedua ya, ini perlu diingat ya bagi teman-teman ya, yang seorang YouTuber pemula seperti saya ya. Saat mendapatkan teguran kedua, Anda tidak dapat mempublikasikan konten selama 2 minggu jika teguran tersebut terdapat lagi di channel YouTube teman-teman ya. Apabila menerima 3 kali teguran dalam periode 90 hari, channel Anda akan dihapus secara permanen dari YouTube. Nah, jadi selama teguran ini berlangsung sampai 90 hari ya. Ya, teman-teman, jika masih bisa mengupload sebuah video, uploadlah video yang tidak mengandung klaim hak cipta atau teguran-teguran atau pelanggaran yang membuat YouTube memberikan tadi ya teguran atau klaim hak cipta tersebut ya. Jadi teman-teman harus membuat video yang sehat atau video yang tidak berbau seperti tadi ya, kekerasan atau reuploader atau berbau pornografi atau seksual atau kata-kata kasar atau arogan yang membuat video tersebut dihapus oleh YouTube ya, dan menjadikan tersebut sebagai teguran tadi ya. Nah, lalu selanjutnya hal yang harus dilakukan berikutnya, 95% kreator yang sudah menerima 1 kali teguran tidak pernah menerima teguran lagi. Kami ingin Anda pun begitu. Jadi harap 1. Memastikan Anda memahami pedoman komunitas dan dasar-dasar teguran YouTube. 2. Meninjau konten Anda dengan pertimbangkan kebijakan kami. Jika setelah meninjau konten Anda merasa kami telah melakukan kesalahan, harap beritahu kami. Anda dapat mengajukan banding atas keputusan ini di sini. Pahami bahwa teguran ini berakhir setelah 90 hari dan penghapusan konten tidak akan menghapus teguran. Hormat kami tim YouTube ya. Nah ini ya. Lalu saya sudah melakukan banding atau klaim ya. Klaim sini ya. Bentar ya, di sini ya, mungkin di sini. Nah ini ya. Rizal Kurniawan Tutorial, kami telah mengambil keputusan atas banding Anda. Ini saya sudah melakukan banding ya. Halo Rizal Kurniawan Tutorial, kami telah meninjau permohonan banding Anda untuk konten Bukut. Videonya yang tadi saya sebutkan, cara mendownload aplikasi yang tidak tersedia di Play Store. Kami telah meninjau konten Anda secara cermat dan menyatakan bahwa konten tersebut melanggar kebijakan terkait konten merugikan dan berbahaya kami. Kami tahu bahwa kabar ini mungkin mengecewakan, namun sudah menjadi tugas kami untuk memastikan tadi ya. Nah, apa dampaknya pada channel Anda? Kami tidak akan menampilkan konten Anda kembali di YouTube. Yang ke-1 ya. Yang kedua, jika mengajukan banding atas suatu peringatan, Anda tidak akan menerima peringatan jika melakukan pelanggaran lagi di masa mendatang. Lalu yang ketiga, jika Anda mengajukan banding atas suatu teguran tersebut akan tetap ada di channel Anda. Anda dapat menemukan informasi selengkapnya tentang peringatan dan teguran di pusat bantuan YouTube. Nah itu ya. Lalu selanjutnya lagi, mungkin ini ya. Bentar, saya akan cari balasan dari YouTube community ya, lagi ya. Nah ini ya, komunitas YouTube. Ada video konten YouTube saya dianggap melanggar dan dihapus. Nah itu ya. Lalu halo Rizal Kurniawan Tutorial, pertanyaan Anda telah diposting ke komunitas YouTube. Sebagian besar pertanyaan Anda akan dijawab 24 jam. Ini pertanyaan ya. Saya melakukan pertanyaan ke help communities ya. Nah lalu selanjutnya ini ya. Nah ini saya melakukan klaim hak cipta di emailnya YouTube ya, yaitu copyright ya ini ya. Bentar ya, saya perlihatkan ini ya, dari copyright@youtube.com ya. Nah ini video channel saya dianggap melanggar hak cipta, padahal saya tidak mengupload video kekerasan, pornografi seksual dan kata-kata arogan. Nah lalu balasan YouTube yaitu, terima kasih telah menghubungi tim kepatuhan hak cipta YouTube. Sebagai akibat krisis kesehatan global terkini yang terkait dengan virus corona COVID-19,
sejumlah proses peninjauan normal kami mengalami gangguan. Kami hanya dapat menangani permintaan penghapusan karena pelanggaran hak cipta, permintaan pencabutan klaim, pelanggaran hak cipta, dan permintaan pemulihan. Nah, terdia panjang ya ini ya. Nah, ini saya juga membalasnya lagi. Ini masih belum dibalas ya. Lalu sebelumnya saya juga membalas lagi menggunakan bahasa Inggris ya. Tapi juga belum dibalas ya. Nah, lalu ada lagi. Ini ya. Saya telah melakukan sebuah klaim tadi di semua email dari YouTube ya, termasuk YouTube emailnya Google ya. Saya akan mengemailnya di Google sudah ya. Ini ya, semuanya sudah saya email semua ya. Nah, lalu saya perhatikan di sini bentar ya, bahwa channel saya itu bandingnya ditolak ya. Bentar ya, saya masuk di channel saya sendiri ya, studio YouTube. Nah, ini ya, ajukan banding ditolak ya. Nah, itu ya, kembali ke teguran. Nah, ini ya, berarti selama 1 minggu ke depan saya tidak mengupload video terlebih dahulu ya, dan batas pemulihannya adalah 3 bulan. Jadi selama 1 minggu setelah tadi ya saya tidak bisa mengupload karena teguran tersebut, saya selanjutnya setelah 1 minggu harus mengupload video-video yang tidak mengandung klaim hak cipta, teguran ya, dan yang kata-kata kasar semisal ya seperti itu, atau re-uploader, atau juga seperti lagu-lagu yang mengandung hak cipta tadi ya. Terus lalu adegan seksual ya, pornografi ya, saya tidak lakukan itu agar supaya 3 bulan tersebut atau 90 hari saya berjalan dengan aman ya, tanpa ada teguran sama sekali. Nah, seperti itu ya. Nah, tadi adalah kabar dari saya bahwa YouTube saya pribadi ini, channel YouTube saya ini, Rizal Kurniawan Tutorial, mengalami teguran, 1 teguran ya dari YouTube ya. Nah, bagi teman-teman seorang YouTuber pemula, diharap teman-teman harus mentaati pedoman komunitas YouTube ya. Nah, jadi di video-video saya yang sebelumnya saya sudah memberikan tutorial lagu-lagu yang bebas klaim hak cipta ya, disitu ada ya di channel saya ya. Nah, itu lagu-lagu tersebut bisa teman-teman gunakan untuk dijadikan background dari video YouTube teman-teman ya, yang anti klaim hak cipta ya, atau free ya. Nah, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, dan share, dan tekan tombol loncengnya agar selalu mendapat notifikasi tentang video-video saya yang terbaru ya, dan agar channel saya terus berkembang. Terima kasih.